Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Tantio dari kelas PMSJ dengan NIM 08201008 dengan dosen pembimbing atau dosen wali Pak Syalam akan mempresentasikan mengenai analisis data HIV dan AIDS. Pertama, saya akan memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada Maida Agda Putri dengan NIM 08201004. Lalu ada saya sendiri, Reja Tantio dengan NIM 08201008. Ada Bella Amadia Narwastu dengan NIM 08201010. Ada Jeskia Sutomo Purba dengan NIM 08201036. Ada Raihan Aldi Suryatmaja dengan NIM 08201070. Lalu ada bab 1 atau pendahuluan yang berisi tentang yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Latar belakang. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi oleh HIV. Lalu ada rumusan masalah. Deskriptif data dari analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Lalu ada analisis korelasi dari data analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Lalu ada analisis regresi dari data analisis pengaruh HIV/AIDS terhadap kesehatan. Lalu ada model regresi linear berganda dari data analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Serta ada uji signifikansi parameter regresi pada analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui deskriptif data dari analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui analisis korelasi dari data analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis regresi dari data analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Yang keempat, untuk mengetahui model regresi linear berganda dari data analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Serta yang terakhir, atau yang kelima, untuk mengetahui model regresi linear berganda dari data analisis pengaruh HIV atau AIDS terhadap kesehatan. Selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Terdiri atas analisis korelasi, analisis regresi, serta uji signifikansi parameter regresi. Yang pertama ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda memiliki minimal 2 variabel. Serta ada analisis regresi. Analisis regresi adalah jenis pengolahan data statistik untuk menguji hubungan antara variabel bebas atau independent variable, disebut juga sebagai prediktor, dan variabel terikat atau dependent variable, disebut juga kriterium. Lalu yang terakhir ada uji signifikasi parameter regresi. Pengujian parameter model regresi linear bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, baik itu secara serentak maupun secara parsial. Lalu di bab 3 ada analisis data yang terdiri dari deskripsi data, lalu ada analisis korelasi, model regresi berganda, diagram alir, serta simulasi prediksi. Yang pertama ada deskripsi data. Variabel yang diambil yaitu ada 3, dengan 2 variabel independen yaitu employment X1 dan capital X2, serta 1 variabel independen yaitu GDP atau Y. Periode data yang kami ambil yaitu total 20 sampel dengan periode tahun 1955 sampai tahun 1974. Lalu ada sumber data. Data yang kami ambil untuk tugas besar ini adalah GDP, Employment, dan Real Fixed Capital Mexico, yang sumber datanya berasal dari Victor J. Elias, A Study of Seven Latin American Economies, International Center for Economic Growth, ICS Press, San Francisco pada tahun 1992. Lalu ada data from tables E5, E12, dan E14. Selanjutnya ada variabel independent GDP, Y. Di sini dijelaskan bahwa GDP-nya min-nya 218.505,95, standar error-nya di 184,70,
0,50536, mediannya ada 205.890, modenya ada N per A, standar deviasinya ada 82602,61114, sampel variansinya ada 6823,191366, kurtosisnya ada min 1,04451214, skewness-nya ada 0,466701364, range-nya ada 260934, minimumnya ada 114043, maksimumnya ada 374977, pertasamnya ada 4370119, serta count-nya ada 20. Dapat dilihat pada diagram batang tersebut. Selanjutnya ada variabel independen, employment X1, yang juga dapat dilihat pada diagram batang chart of year and employment sesuai dengan count dan year-nya. Selanjutnya ada variabel independen capital atau X2, bisa juga dilihat pada tabel diagram batang chart of year and capital yang sesuai dengan count dan year-nya. Selanjutnya ada analisis korelasi. Di sini kita dapat melihat dari summary output serta korelasinya. Dapat diinterpretasikan dengan jadi didapatkan R atau Pearson correlation atau koefisien korelasi sebesar 0,978 atau 0,978 yang berarti dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara employment X1 dengan GDP Y yang berkorelasi sangat tinggi serta positif. Selanjutnya ada model regresi berganda, yaitu uji kelayakan model regresi. Yang pertama ada A, hipotesis. H0 dan I sama dengan 0, atau I tidak sebanding dengan 0. Model regresi tidak layak untuk digunakan atau tidak ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Selanjutnya ada H1 yang sama dengan I tidak sama dengan 0 atau tidak sebanding dengan 0 atau I tidak sebanding dengan 0. Model regresi layak untuk digunakan atau ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Lalu ada B, tingkat signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Lalu ada C, statistik uji atau tabel ANOVA-nya, yaitu output Minitab-nya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada tabel ANOVA atau statistik uji tadi. Dapat dilihat pada Minitab-nya, Excel, serta di sini dijelaskan yaitu didapatkan nilai SIG regressionnya sama dengan 0,000 dan A-nya atau daerah kritik H0 ditolak jika P mean value kurang dari alfa. Dapat disimpulkan karena nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,5 sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel dependen atau GDP dengan variabel independen atau employment X1 dan capital X2. Selanjutnya ada uji parsial koefisien regresi X dan X2. Di sini yang pertama ada uji parsial koefisien employment atau kelayakan koefisien variabel employment yang terdiri atas hipotesis, yaitu koefisien regresi X1 tidak signifikan terhadap model regresi, lalu ada koefisien regresi X1 signifikan terhadap model regresi. Lalu ada B, tingkat signifikansinya ada alfa sama dengan 0,05 dan C-nya adalah statistik uji. Lalu di statistik ujinya kita bisa melihat dari Minitab dan juga Excel-nya. Didapatkan nilai SIG sama dengan 0,000 dan A-nya daerah atau daerah kritik H0 ditolak jika P mean value kurang dari alfa. Dan dapat disimpulkan karena nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,5 sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Artinya, dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X2 signifikan terhadap model regresi. Dan model regresi berganda terbaik. Di sini terdapat uji kelayakan, SIG, kesimpulan, yang terdiri dari employment dan kapital, serta SIG-nya untuk employment ada 0,011, untuk kapital ada 0,000, dan kesimpulannya keduanya sama-sama layak. Dan dapat diinterpretasikan dengan model yang pertama, setiap kenaikan employment sebesar 1, maka GDP akan meningkat sebesar $7,46 dengan asumsi variabel lain konstan.
Sedangkan setiap kenaikan kapital sebesar $1, maka GDP akan meningkat sebesar $0,5119 dengan asumsi variabel lain konstan. Dan yang terakhir, ketika semua variabel nilainya 0, maka nilai GDP adalah konstan sebesar tuh. Lalu ada diagram alir atau flowchart. Di sini dimulai, lalu selanjutnya kita bisa mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita akan mengambil nilai statistik deskriptifnya, lalu melakukan analisis. Jika gagal tolak H0-nya, maka kita bisa kembali ke mengumpulkan data. Namun, jika tolak H0, maka kita akan lanjut pada regresi linear berganda, serta uji asumsi IDN, lanjut ke kesimpulan, lalu selesai. Selanjutnya ada simulasi prediksi. Pada bagian ini disimulasikan bagaimana prediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan permisalan nilai-nilai dari variabel independen. Beberapa prediksi GDP, jika employment sebanyak 1.000 dan kapital sebesar 150.000, maka prediksinya sesuai dengan dijelaskan pada tabel berikut. Itu apabila variabel employment sebesar 1.000 dan variabel kapital sebesar $15.000, maka GDP yang didapatkan adalah sebesar 45418,1273 dolar. Selanjutnya di penutup, itu kesimpulan berisi tentang statistika deskriptif, uji korelasi, serta analisis pengaruh HIV atau AIDS. Itu selanjutnya ada saran. Dalam melakukan percobaan, atau dalam melakukan sebuah percobaan atau eksperimen, suatu data yang jelas itu menurut saya sangat penting. Penelitian harus lebih teliti dalam menginputkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Apabila perhitungan analisis dari suatu data salah, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam mengucapkan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.